Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, class. Before I continue to the next chapter, let's review yesterday lesson that we have learned. Okay, sebelum kita lanjutkan ya pelajarannya sebelumnya, mari kita review dulu pelajarannya kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari simple present. Apa fungsinya? Ada yang tahu? Bisa menyebutkan fungsi simple present? Mister. Oke. Fungsi simple present adalah untuk menyatakan kebenaran umum, mengutarakan kegiatan sehari-hari dan kegiatan yang berulang-ulang. Oke, nah sekarang contohnya ada yang Marlina bisa membuat Yes, contohnya? sir. Oke. Yes, I can. I eat rice every day. I go to my school twice a week. Oke, sip, mantap. Nah, ya, jadi simple present itu digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum ya, dan selainnya. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Nurmutia Isnaini. Present, sir. Oke, Marlina. Present, sir. Oke, Anggi nggak masuk ya? Sakit ya? Oke, Anggi nggak masuk. Terus, oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari simple past. Ya, yang mana saya harap setelah mempelajari simple past ini, kalian bisa membuat recount text. Karena recount text itu biasanya menggunakan simple past, kemudian menganalisis simple past, membuat contoh simple past, kemudian juga bisa menggunakan verb to, ya, verb 2. Ya. Nah, sekarang saya share screen dulu. Bentar ya. Oke, terlihat jelas semuanya? Not yet, sir. Oh, udah. Lihat. Oke. Sudah. Oke. Saya bacakan dulu ya. Simple past ini adalah, maaf, sebentar. Ada kesalahan simple past. Oke, simple past ini merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga, gitu. Nah, di sini ada pattern-nya. Nah, dalam simple past juga ada kalimat nominal dan verbal. Nah, yang kita pelajari untuk pada kesempatan kali ini itu verbal terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa dilihat dulu positif, negatif, interrogatif. Kita ulang ya. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini ada pattern-nya ya. Pattern dari verbal dan nominal, tapi untuk pada kesempatan kali ini kita pelajari pattern dari verbal terlebih dahulu. Nah, silahkan dibaca dulu 2 menit ya. Nah, oke, sudah cukup ya, saya bacakan ya. Untuk positifnya itu subject plus verb to plus complement, dan negatifnya subject plus did plus not plus verb one plus complement. Kemudian untuk kalimat tanyanya ada did plus subject plus verb plus objek atau complement juga bisa. Nah, sekarang saya boleh minta tolong Mutia untuk menyebutkan contoh positifnya. Mikrofonnya Mutia. I'm sorry. Okay, fine. Okay. She studied English in the backyard. Nah, gitu. She studied English in the backyard. Kenapa tidak pakai studies atau study? Karena kita berbicara tentang simple past yang mana
simple past ini menerangkan kejadian yang sudah berlalu dan verb-nya itu menggunakan verb 2. Nggak bisa she studies English in the backyard. Nah, yesterday misalnya gitu. Nah, karena di sini kita pakainya simple past, maka harus memakai verb to. Nah, untuk sekarang yang negatifnya, Marlina silahkan. My friend did not study English in the backyard. Sip. Kemudian kalimat tanyanya, did they Study study English English in the backyard? Oke. in the backyard. Ya. Kemarin kalau simple present itu kita do atau does ya auxiliary-nya, tapi khusus untuk simple past itu pakai did. Mau subjeknya he, she, it ataupun yang lainnya semuanya pakai did. Jadi nggak ada yang pakai do atau pakai does. Gitu. Kemudian di sini ada adverb-nya, ya. Adverb-nya itu keterangan waktu. Jadi kalau everyday, kalau yang tadi kan everyday bikin contoh tadi Mutia dan Marlina itu everyday itu untuk simple present adverb-nya. Nah sekarang adverb of time-nya itu untuk simple past ada yesterday, 2 days ago, last year, sama last month. Jadi semuanya maknanya berlalu semua. Nah kemudian terakhir, nah di sini ada daily activity. Coba saya minta tolong Mutia untuk dibaca ya. Okay, sir. Oke. I spent my last holiday in Karimun Jawa, Central Java, with my friends. On the first day, I arrived at Karimun Jawa Harbor at 10 after a 12 hours trip with a bus and ferry boat. After I arrived, I decided to take a shower and rest for a while. Then I followed a trip with our guide to the harbor at 11 a.m. We arrived in Bandung at 11 p.m. I had a wonderful experience in Karimun Jawa. Okay, thank you. Wonderful, Mutia. Thank you so much. Now, Marlina's turn. I spent my last holiday in Karimun Jawa, Central Java with my friends. On the first day, I arrived at Karimun Jawa Harbor at 10 o'clock after a 12-hour trip with a bus and ferry boat. After I arrived, I decided to take a shower and rest for a while. Then I followed a trip with our guide to explore a few islands around Karimun Jawa. We had fun. We also ate good food. On the last day, I went shopping for some souvenirs. After that, I went to the harbor at 11 a.m. We arrived in Bandung at 11 p.m. I had a wonderful experience in Karimun Jawa. Hampir semua kata kerjanya memakai verb to. Kenapa? Karena ini menceritakan apa yang sudah dilalui. Ya, seperti kayak contoh kayak spend, kemudian ada lagi arrived. Nah, di sini semua kegiatannya atau semua kata kerjanya memakai verb to. Kenapa? Karena kejadiannya sudah lampau atau sudah berlalu dan telah selesai di masa itu juga. Oke. Nah, di sini sebelum kita ke task number one, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari barusan? I can start. Oke. The simple past juga digunakan untuk recount text dan selalu menyatakan verb kedua. Oke. Ada lagi? Simple past adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan kejadian atau kegiatan yang sudah lampau. Oke. Begitu, Sir. Oh ya, betul. Jadi
simple past ini selalu menggunakan verb jua untuk simple past-nya ya, untuk kalimat positifnya. Kemudian untuk negatif dan interrogatifnya auxiliary-nya selalu pakai did. Kemudian digunakan untuk pre-context juga. Kemudian menjelaskan kegiatan yang sudah lampau dan telah selesai di masa itu juga. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lihat ada task 1. Nah, sekarang dipilih ya, choose the correct verb below. Nah, di bawah nomor 1. Mutia silahkan dijawab. Yesterday I ... go, went, gone to a theater. The correct one, which one is the verb? When, sir? Oke, when. Kenapa? Because menggunakan verb to. Oke, sip, mantap. Oke, thank you so much. What a beautiful answer. Thank you so much, Mutia. Number 2. Marlina. Visited. My Visited, mother okay. visited. Kenapa? Because at part of time-nya last year past tense. Oke, sip, mantap. Oke, udah paham ya. Sekarang nomor 3. You ... give me, gives me, or gave me. Gave my friend job. Gave My friends give. job. Kenapa? Karena gives itu untuk simple present, give juga untuk simple present. Jadi give itu verb 2 untuk simple past. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Not yet. Not yet, sir. Cukup jelas ya. It's very clear, sir. Thank Oke. you. Oke, saya harap setelah ini kalian juga bisa praktek di rumah, kemudian bisa menganalisis lebih mengenai recontext dan simple past, kemudian verb to juga bisa digunakan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap kalian juga sehat selalu. Let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.